Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sarapan bagi Bapak Ibu bertema berkualitas dan berdampak. Ayat yang akan kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan 14. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan membacakannya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Di sini tujuan utama Yesus menyampaikan kita adalah garam dan terang dunia itu untuk memuliakan Bapa yang ada di surga. Itu tujuan utama Yesus. Terus Yesus menyampaikan bagi kita itu berbicara tentang identitas kita sebagai anak Allah. Bagaimana identitas kita itu bisa menjadi dampak, bisa jadi berkualitas apa enggak. Seperti Tuhan kasih contoh garam. Kita adalah garam dunia. Bapak Ibu, kita tahu persis garam itu dibuat apa saja. Biasa dibuat mengawetkan, ada yang buat makanan untuk penyedap rasa. Banyak. Tanpa garam, tiap masakan mungkin kurang enak. Ya, ibu-ibu pasti tahu. Terus untuk ngawetin segala apapun pasti ada garam. Apalagi kegunaan garam. Bapak Ibu pasti bisa cari tahu lah kegunaan garam. Ada banyak kegunaan garam. Kita lihat sendiri, kegunaan garam aja sudah cukup banyak. Bagaimana dengan kehidupan Kristen kita? Kalau misalnya kita menjadi garam dunia, kita sudah belum menjadi dampak yang baik bagi orang sekitar? Apakah kita hanya menjadi dampak yang buruk bagi orang sekitar kita, atau kita sudah memberi yang terbaik, sudah berdampak baik bagi sekitar kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, kita mau jadi orang yang benar-benar berdampak baik bagi orang di sekitar kita. Di sini juga di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat Efesus 4 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Berkualitas, orang yang berkualitas di sini Tuhan bicara kita tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang juga disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kalau misalnya kita sudah bisa berdampak sama orang lain, kualitas hidup kita, kalau misalnya kita memiliki kualitas yang bagus sama Tuhan, pasti itu bisa menjadi dampak yang baik. Ciri-ciri orang yang berkualitas, di sini saya akan bagikan 3 poin untuk kita. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berkualitas. Pertama, memiliki hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Gimana pribadi kita dengan Tuhan? Itu satu syarat untuk kita menjadi orang berkualitas. Ketika kita tidak memiliki hubungan dekat sama Tuhan, tidak menaati firman Tuhan, bahkan kita cuma cari Tuhan pas butuhnya aja, ya kita gak bisa jadi orang yang berkualitas, apalagi juga berdampak bagi orang lain. Mari kita sama-sama untuk menjadi orang berkualitas. Kita harus memiliki suatu hubungan pribadi dekat sama Tuhan. Ketika kita memiliki kualitas, di Efesus 4 ayat yang ke-14, kita tidak dapat diombang-ambingkan. Apapun ajarannya mungkin kita dengar itu kurang menyesatkan, tapi kita bimbang, ya ini benar apa enggak ya,
ini sesuai apa enggak ya. Tapi kalau misalnya kita memiliki suatu hubungan dekat sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, bahkan kita rajin untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, pasti nggak gampang diombang-ambingkan. Makanya di Efesus ini sangat jelas dituliskan, kita harus memiliki suatu hubungan pribadi sama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, agar kita menjadi orang yang berkualitas, kita memiliki kedewasaan dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dewasa, Bapak Ibu? Menjalani kehidupan itu dengan proses yang tidak secara instan. Kalau misalnya orang dewasa, kita dewasa dalam Tuhan, semuanya itu tidak instan. Iblis bisa menawarkan itu secara instan, semua serba instan. Untuk cari kerja mau instan, harus ada orang gelap untuk dapat kerjaan, pengennya instan. Tapi Tuhan maunya kalau misalnya kita dewasa dalam Tuhan, harus melewati proses-proses itu. Kita mau, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau jadi orang berkualitas dan berdampak, kita harus dewasa, kita harus melalui proses-proses itu. Jangan sampai kita skip dari proses itu. Tuhan, enggak mau Tuhan, aku pengen cari jalan pintas saja, aku gak mau dewasa secara rohani, mending kayak gini aja Tuhan, cukup kenal sama Engkau udah baik buat aku. Tapi dalam kehidupan kita ini kita harus berdampak dan berkualitas. Dalam kehidupan kita juga mau menjadi berkat juga bagi orang di sekitar kita. Ketika kita sudah dewasa dalam Tuhan, pasti Tuhan juga akan menuntun kehidupan kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah menyerah, kita harus tetap bersyukur selalu. Karena kalau misalnya kehidupan kita dewasa, kita tuh pasti memiliki suatu rasa syukur terus. Pemikiran kita selalu berterima kasih sama Tuhan atas segala persoalan-persoalan, atas setiap proses-proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang berkualitas dan berdampak, yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Di dalam Yesaya pasal yang ke-32, Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jika kita hidup dalam kualitas itu, kita pasti akan mampu mengetahui kebenaran dan juga melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Di mana kita melakukan kebenaran, kita melakukan dalam kehidupan kita, pasti akan tumbuh damai sejahtera. Di dalam Yesaya tertulis demikian, akibat kita melakukan kebenaran itu menyebabkan juga akan menjadi ketenangan dan juga ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, 3 ciri untuk menjadi orang yang berkualitas dan berdampak. Apabila kita memiliki 3 ciri-ciri yang di atas yang saya sudah sampaikan, jadi kita mau, Bapak Ibu, terus jadi garam dan terang dunia, agar terus berfungsi, terus memuliakan Allah, terus dapat menyaksikan kebenaran, bisa berbagi kasih ke setiap orang-orang di sekitar kita. Mungkin firman sarapan pada pagi hari ini singkat, tapi kita mau terus menjadi orang yang berkualitas dan berdampak bagi kehidupan kita, dan juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.